Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti mata kuliah dalam waktu yang insyaallah berkah ini. Amin. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Ustazah Ajidah MPD selaku dosen pembimbing serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, Ana Nur Saidah sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua atas nama Uktina Nurlina dan pemateri ketiga atas nama Uktina Jamilah. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Istima Tingkat MTS. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ana akan menjelaskan yaitu tentang pengertian istima. Apa itu istima? Istima secara bahasa atau lughah berasal dari kata sami'a yasma'u yang berarti mendengarkan atau menyimak. Secara istilahan adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahapan-tahapan tertentu. Misal, anak bayi yang baru lahir, panca indera pertama yang ia gunakan adalah telinga sebagai indera pendengaran. Melalui menyimak, kita mengenal mufradat, bentuk-bentuk jumlah, dan tarakib. Menyimak menggunakan indera pendengaran. Namun, bukan berarti saat mendengar, seseorang sudah dikatakan sedang menyimak. Sesungguhnya, proses menyimak itu tidak sekadar mendengar saja, tetapi lebih dari itu, yaitu mendengar dengan memusatkan perhatian kepada objek yang disimak atau yang didengar. Proses menyimak merupakan kegiatan-kegiatan mendengarkan yang disengaja dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tersebut misalnya untuk tujuan belajar, mengapresiasi sebuah karya, mendapatkan informasi khusus, memecahkan masalah, atau untuk memahami aspek-aspek sebuah bahasa. Selanjutnya, tujuan pembelajaran istima. Apa itu tujuan pembelajaran istima? Tujuan pembelajaran istima adalah yang pertama mampu mengenali bunyi-bunyi bahasa Arab. Misalnya bagaimana bunyi gha, bagaimana bunyi shin, ghurfah, ghahwah, qarurah, dan lain sebagainya. Selanjutnya dapat membedakan bunyi unsur kata atau fonem. Fonem. Apa itu fonem? Fonem adalah sebuah istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, bunyi huruf K dan huruf G merupakan dua fonem yang berbeda. Misalnya, dalam kata cagar dan cakar. Tetapi dalam bahasa Arab, hal ini tidaklah begitu. Dalam bahasa Arab hanya ada fonem K. Tujuan selanjutnya itu memahami isi dari yang didengar. Kemudian menguasai tanda-tanda bahasa yang diucapkan yang menjadi petunjuk dalam menyimak. Misal, tanda-tanda bahasa ada tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan lain sebagainya. Jika pemakaian tanda bahasa tidak tepat kita gunakan, maka makna dari sebuah kalimat bisa berubah. Selanjutnya, cekatan atau cepat tangkas
dan dalam menanggap pokok-pokok pikiran pembicaraan. Selanjutnya dapat mengenal pikiran tambahan dari yang dengar, kemudian dapat membedakan gagasan atau hasil pemikiran ide dari contoh. Kemudian mampu menangkap keterangan dan menirukan secara utuh. Dan kemudian mampu menyimak secara kritis. Bagaimana menyimak secara kritis itu? Sejenis kegiatan menyimak yang berupa untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dalam ujaran seseorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Contoh, ketika mengikuti seminar proposal skripsi, karena ada hal yang kurang bisa diterima dan dimengerti, maka Ana meminta para narasumber untuk menjelaskan maksudnya. Ya, kemudian selanjutnya dapat melatih dan mengembangkan kemahiran menyimak secara utuh. Cukup dari saya, cukup dari Ana. Kemudian dipersilahkan kepada Uktina Nurlina untuk menyampaikan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, materi kedua, yaitu tahapan-tahapan latihan istimak. Pada tahapan-tahapan istimak ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, latihan pengenalan. Yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu latihan mendengarkan dan memahami. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latihan pengenalan atau identifikasi. Teknik ini biasanya digunakan untuk tahu bagaimana caranya kita membedakan antara ucapan-ucapan kata yang memang hampir sama atau mirip. Contohnya, seorang guru mengucapkan atau memutarkan sebuah rekaman. Kemudian, pelajar diminta untuk menebak apakah yang didengarnya itu bunyi A atau bunyi B. Yang kedua, latihan mendengarkan dan menirukan. Latihan menirukan ini difokuskan pada bunyi-bunyi bahasa yang asing bagi siswa, juga pada pengucapan vokal panjang dan pendek, bertasydid dan tidak bertasydid jika dalam berbahasa Arab. Dan yang terakhir, kata-kata yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, ketiga, latihan mendengarkan dan memahami. Tahap selanjutnya, setelah siswa mengenal bunyi-bunyi bahasa dan dapat mengucapkannya, maka latihan menyimak bertujuan agar siswa mampu memahami bentuk dan makna dari apa yang didengarnya itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, akan disampaikan oleh teman kita, Jamilah, dipersilahkan. Baik, selanjutnya tentang strategi pembelajaran istimak. Pada umumnya, pembelajaran istimak disampaikan dengan menggunakan media audio, bisa berupa tape recorder, CD, ataupun laboratorium bahasa. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran istimak ini, yaitu strategi pertama, True or False. Strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaannya secara global. Dalam strategi ini, yang dibutuhkan adalah rekaman bacaan dan potongan-potongan teks yang terkait dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada siswa. Langkah-langkahnya yaitu guru membagikan potongan-potongan teks yang dilengkapi dengan alternatif jawaban benar atau salah kepada muridnya. Kemudian, guru memperdengarkan bacaan melalui kaset atau CD, dan siswa ditugaskan untuk menangkap isi bacaan secara umum. Setelah bacaan selesai, murid memberikan jawaban benar atau salah terhadap pernyataan tersebut. Jika pernyataan tersebut sesuai dengan isi bacaan yang didengar, berarti benar. Dan jika tidak sesuai, maka jawabannya salah. Kemudian, strategi kedua. Strategi ini lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Langkah-langkahnya yaitu guru memperdengarkan nas berbentuk kaset maupun CD. Kemudian siswa mendengarkannya dan mencatat hal-hal yang penting. Lalu menjawab soal-soal yang disampaikan guru pada akhir bacaan tersebut. Jawaban murid dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Setelah itu, siswa menyampaikan jawabannya, dan di akhir guru memberikan koreksian terhadap jawaban siswa tersebut. Kemudian, strategi ketiga. Strategi ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah didengarnya dengan bahasa sendiri. Langkah-langkahnya yaitu sama, guru memperdengarkan nas melalui kaset atau CD. Kemudian, siswa mencatat kata-kata kuncinya atau ide-ide pokoknya. Setelah selesai, siswa diminta untuk mengungkapkan kembali isi bacaan tersebut. Bisa dengan mengembangkan ide-ide pokok yang sudah dicatatnya tadi. Kemudian, siswa menyampaikan hasilnya secara bergantian, dan guru memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja siswa untuk memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Sekian, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, mungkin bisa ditanyakan dan kami akan berusaha menjawabnya. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.